Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisafia Sumarni M dengan NIM 21129037. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Karena pada video sebelumnya kita telah memahami apa itu makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas secara mendalam mengenai struktur dan fungsi dari makhluk hidup. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu struktur dari makhluk hidup. Struktur itu merupakan susunan organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan. Nah, di sini kita membahas tumbuhan ya. Jadi organ pokok yang ada pada tumbuhan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun. Nah, di sini saya sudah mendapatkan satu tumbuhan. Di sini dapat teman-teman lihat, ini adalah struktur dari tumbuhan. Yang pertama akar, dapat teman-teman lihat akar. Yang kedua batang, yang ketiga daun. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Karena akar berada di bawah atau di dalam tanah, maka dia berfungsi menyerap zat dan mineral dari bawah tanah. Dapat kalian ketahui, tidak semua akar dapat menyerap air serta zat hara di dalam tanah, dikarenakan lingkungan yang kurang cocok terhadap tumbuhan tersebut. Akar ini dibagi menjadi 2 struktur, yaitu akar bagian luar dan akar bagian dalam. Nah, akar bagian luar disebut dengan morfologi, sedangkan akar di bagian luar dalam disebut anatomi. Akar di bagian luar ini disebut morfologi, yang terdiri dari rambut akar. Ini dapat dikatakan rambut akar. Yang kecil-kecil seperti serabut dikatakan dengan rambut akar. Yang kedua yaitu tudung akar. Yang seterusnya yaitu bagian dalam akar, yaitu yang disebut dengan anatomi, terdiri dari lapisan epidermis, lapisan korteks, lapisan endodermis, dan lapisan silindris pusat. Pada akar ini sampai di sini pembahasannya. Selanjutnya yaitu pada batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Jadi dari batang ini dia pergi ke atas menjemput hasil fotosintesis tersebut. Sebagian hasil fotosintesis itu dibawa ke seluruh tubuh dan sebagiannya lagi disimpan pada cadangan sebagai makanan cadangan. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling penting karena tempat serta kedudukan batang tersebut pada tubuh tumbuhan. Batang dapat disebut juga sebagai sumbu pada tubuh tumbuhan tersebut. Yang ketiga kita akan membahas daun. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tubuh tumbuhan. Daun pada umumnya berbentuk pipi melebar dan pada umumnya berwarna hijau karena pada daun tersebut mengandung unsur klorofil di dalam sel-selnya. Daun ini terdapat pada bagian atas dari tubuh tumbuhan tersebut. Dapat teman-teman lihat, daun berada pada bagian atas dari tubuh tumbuhan ini.
dan daun ini melekat pada batang yang paling atas. Seperti pada batang ini, daunnya melekat pada bagian atas batang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu fungsi dari akar. Akar merupakan organ yang terpenting dalam tubuh tumbuhan. Ia memiliki fungsi menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tubuh di tempat hidupnya. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya yaitu batang. Fungsi batang terdiri dari 3. Yang pertama, menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun dan menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, biji, agar mudah terkena sinar matahari dan mudah terjadi penyebukan secara penyebaran buah dan biji. Yang ketiga yaitu batang dapat berfungsi untuk membantu pernafasan, karena oksigen dapat masuk melalui lentisa. Yang terakhir yaitu daun. Daun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pengambilan zat-zat makanan atau disebut resorpsi. Yang kedua, pengolahan zat-zat makanan atau disebut asimilasi. Yang ketiga, penguapan air, transpirasi. Dan yang terakhir sebagai alat pernafasan, respirasi. Nah, setelah kita membahas mengenai struktur dan fungsi dari tumbuhan, sekarang kita akan mengetahui perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama, apa itu tumbuhan monokotil dan apa itu tumbuhan dikotil? Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki akar tunggang Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut dan mudah untuk dicabut oleh tangan. Nah, pada benda konkret saat ini yaitu tumbuhan monokotil, karena tumbuhan ini memiliki akar serabut dan mudah untuk dicabut karena dia akarnya itu bersifat serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil, tumbuhannya akarnya bersifat tunggang. Dapat kita lihat seperti pohon jambu, pohon kelapa, itu memerlukan tenaga yang khusus dalam melakukan pencabutannya. Karena pada tumbuhan dikotil ada sebuah akar yang memang berada paling dalam sekali. Sedangkan pada monokotil itu hanya akar serabut sehingga mudah untuk kita cabut. Nah, sampai di sini video pembelajaran mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Jika kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.